Assalamualaikum teman-teman. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang beranggota Ayu Anissa, Febi Ria Warhamatin, Cindy Permata Bunda, dan Linda Lupitasari. Nah, sesuai dengan judulnya, kami akan membahas tentang otonomi daerah. Teman-teman tahu nggak sih apa itu otonomi daerah? Secara etimologi, pengertian otonomi berasal dari bahasa Latin, autos yang berarti sendiri dan nomos yang berarti aturan. Berdasarkan etimologi tersebut, otonomi dapat diartikan sebagai mengatur atau memerintah sendiri. Jadi, pengertian otonomi daerah adalah pelimpahan kewenangan dan tanggung jawab dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Sebelum diberlakukannya otonomi daerah, seluruh pemerintah daerah di Indonesia begitu menerima program dari pemerintah pusat, sehingga ada keseragaman program di setiap daerah. Akan tetapi, setiap adanya otonomi daerah, daerah memiliki kewenangan untuk mengatur daerahnya sendiri. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, pengertian otonomi daerah adalah wewenang daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah yang diserahkan oleh pemerintah pusat dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, selanjutnya tujuan dibentuknya otonomi daerah. Tujuan dari otonomi daerah dilihat dari beberapa segi, yaitu dilihat dari segi politik. Penyelenggaraan otonomi dimaksudkan untuk mencegah penumpukan kekuasaan di pusat dan membangun masyarakat yang demokratis, dan untuk menarik rakyat ikut serta dalam pemerintah dan melatih diri dalam menggunakan hak-hak demokrasi. Yang B, dilihat dari segi pemerintah, penyelenggaraan otonomi daerah untuk mencapai pemerintah yang lebih efisien. Yang C, dilihat dari segi sosial budaya, penyelenggaraan otonomi daerah diperlukan agar pemerintah lebih fokus kepada daerahnya. Yang D, dilihat dari segi ekonomi. Otonomi perlu diadakan agar masyarakat dapat turut berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi di daerahnya masing-masing. Baik, selanjutnya sejarah perkembangan otonomi daerah. Yang pertama, warisan kolonial. Pada tahun 1903, pemerintahan kolonial mengeluarkan Statban nomor 329 yang memberi peluang dibentuknya satuan pemerintahan yang mempunyai keuangan sendiri. Kemudian, Statban ini diperkuat dengan Statban nomor 137 per 1905 dan S181 per 1905 pada tahun 1922. Pemerintahan kolonial mengeluarkan sebuah undang-undang S216 per 1922. Dalam ketentuan ini, dibentuk sejumlah provinsi, Regenschaft, Staatsgemeente, dan Grootgemeenschap yang semuanya menggantikan local resort. Selain itu juga, terdapat pemerintahan yang merupakan persekutuan asli masyarakat setempat. Pemerintahan kerajaan satu persatu diikat oleh pemerintahan kolonial dengan sejumlah kontrak politik atau kontrak panjang maupun kontrak pendek. Dengan demikian, dalam masa pemerintahan kolonial, warga masyarakat dihadapkan dengan dua administrasi pemerintahan. Lalu yang kedua adalah masa pendudukan Jepang. Ketika menjalar Perang Dunia Kedua, Jepang melakukan invasi ke seluruh Asia Timur, mulai Korea Utara ke daratan Cina, sampai Pulau Jawa dan Sumatera. Negara ini berhasil menaklukkan pemerintahan kolonial Inggris di Burma dan Malaya, Amerika Serikat di Filipina, serta Belanda di daerah Hindia Belanda. Pemerintahan Jepang yang singkat sekitar 3,5 tahun berhasil melakukan perubahan-perubahan yang cukup fundamental dalam urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah di wilayah-wilayah bekas Hindia Belanda. Pihak penguasa militer di Jawa mengeluarkan undang-undang atau Osamu Seirei nomor 27 per 1942 yang mengatur penyelenggaraan pemerintah daerah. Pada masa Jepang, pemerintah daerah hampir tidak memiliki wewenang. Penyebutan daerah otonom bagi pemerintahan di daerah pada masa tersebut bersifat misleading. Selanjutnya, masa kemerdekaan. Masa kemerdekaan terjadi dalam beberapa periode. Yang pertama, periode Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945. Pembagian daerah dibagi dalam 3 tingkatan, yakni provinsi, kabupaten, dan desa.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 hanya mengatur hal-hal yang bersifat darurat saja dan segera. Dalam tubuhnya pun hanya terdiri dari 6 pasal dan tidak memiliki penjelasan. Kedua, periode Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948. Peraturan kedua yang mengatur tentang otonomi daerah di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 yang ditetapkan dan dimulai berlaku pada tanggal 10 Juli 1948. Dalam undang-undang itu dinyatakan bahwa daerah negara Republik Indonesia tersusun dari 3 tingkatan, yakni provinsi, kabupaten, desa, dan yang tidak mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri. Ketiga, periode Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957. Menurut undang-undang ini, daerah otonom diganti dengan istilah daerah swatantra. Wilayah Republik Indonesia dibagi menjadi daerah besar dan kecil yang berhak mengurus rumah tangga sendiri dalam 3 tingkatan, yaitu daerah swatantra tingkat 1 termasuk Kota Praja Jakarta Raya, tingkat 2 dan tingkat 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 ini menitikberatkan pelaksanaan otonomi daerah seluas-luasnya sesuai pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1950. Keempat, periode penetapan Presiden Nomor 6 Tahun 1959. Penpres Nomor 6 Tahun 1959 yang berlaku pada tanggal 7 November 1959 menitikberatkan pada ketidakstabilan dan efisiensi pemerintahan daerah dengan memasukkan elemen-elemen baru, menyebutkan daerah yang berhak mengatur rumah tangganya sendiri dikenal dengan daerah tingkat 1, tingkat 2, dan tingkat 3. Dekonstruksi sangat menonjol pada kebijakan otonomi daerah pada masa ini, bahwa kepala daerah ditingkat oleh pemerintah pusat, terutama dari kalangan pamong praja. Kelima, periode Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965. Menurut undang-undang ini, wilayah negara dibagi-bagi dalam 3 tingkatan, yakni provinsi sebagai tingkat 1, kabupaten sebagai tingkat 2, dan kecamatan sebagai tingkat 3. Keenam, periode Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974. Undang-undang ini menyebutkan bahwa daerah berhak mengatur rumah tangganya berdasarkan asas desentralisasi. Dalam undang-undang ini dikenal 2 tingkatan daerah, yaitu daerah tingkatan 1 dan daerah tingkatan 2. Daerah negara dibagi-bagi menurut tingkatannya menjadi provinsi atau ibu kota negara, kabupaten atau kota madya, dan kecamatan. Titik berat otonomi daerah terletak pada daerah tingkatan 2, karena daerah tingkatan 2 berhubungan langsung dengan masyarakat, sehingga lebih mengerti dan memenuhi aspirasi masyarakat. Prinsip otonomi dalam undang-undang ini adalah otonomi yang nyata dan bertanggung jawab. 7. Periode Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. Pada prinsipnya, undang-undang ini mengatur penyelenggaraan pemerintah daerah yang lebih mengutamakan desentralisasi. Pokok pikiran dalam penyusunan undang-undang ini adalah sebagai berikut. Pertama, sistem ketatanegaraan Indonesia wajib menjalankan prinsip pembagian kewenangan berdasarkan asas desentralisasi dalam rangka NKRI. Kedua, daerah yang dibentuk berdasarkan asas desentralisasi dan dekonsentrasi adalah daerah provinsi, sedangkan daerah yang dibentuk berdasarkan asas desentralisasi adalah daerah kabupaten dan daerah kota. 3. Daerah di luar provinsi dibagi dalam daerah otonomi. 4. Kecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten. Secara umum, undang-undang ini banyak membawa kemajuan bagi daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Tetapi, sesuai dengan perkembangan keinginan masyarakat daerah, ternyata undang-undang ini juga dirasakan belum memenuhi rasa keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat. Periode yang terakhir yaitu periode Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.
pada tanggal 15 Oktober disahkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang dalam pasal 239 dengan tegas menyatakan bahwa dengan berlakunya undang-undang ini, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan tidak berlaku lagi. Undang-undang baru ini memperjelas dan mempertegas hubungan hierarki antara kabupaten dan provinsi, antara provinsi dan pemerintah pusat berdasarkan asas kesatuan administrasi dan kesatuan wilayah. Pemerintah pusat berhak melakukan koordinasi, supervisi, dan evaluasi terhadap pemerintah di bawahnya. Demikian juga provinsi terdapat kabupaten atau kota. Di samping itu, hubungan kemitraan dan sejajar antara kepala daerah dan DPRD semakin dipertegas dan diperjelas. Selanjutnya, pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia. Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia sudah diselenggarakan lebih dari satu dasawarsa. Otonomi daerah untuk pertama kalinya mulai diberlakukan di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah yang hingga saat ini telah mengalami beberapa kali perubahan. Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia tersebut telah mengakibatkan perubahan dalam sistem pemerintahan di Indonesia, yang kemudian juga membawa pengaruh terhadap kehidupan masyarakat di berbagai bidang. Secara konseptual, pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia dilandasi oleh 3 tujuan utama, yang meliputi tujuan politik, tujuan administratif, dan tujuan ekonomi. Hal yang ingin diwujudkan melalui tujuan politik adalah pelaksanaan otonomi daerah. Di antaranya adalah upaya untuk mewujudkan demokratisasi politik melalui partai politik dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah. Perwujudan tujuan administratif yang ingin dicapai melalui pelaksanaan otonomi daerah adalah adanya pembagian urusan pemerintahan antara pusat dan daerah, termasuk sumber keuangan, serta pembaharuan manajemen birokrasi pemerintah di daerah. Sedangkan tujuan ekonomi yang ingin dicapai dalam pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia adalah mewujudnya peningkatan indeks pembangunan manusia sebagai indikator peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Dalam rangka mewujudkan tujuan pelaksanaan otonomi daerah, terdapat beberapa faktor penting yang perlu diperhatikan, antara lain faktor manusia yang meliputi kepala daerah, beserta jajaran dan pegawai, seluruh anggota lembaga legislatif dan partisipasi masyarakatnya. Faktor keuangan daerah, baik itu dana perimbangan dan pendapatan asli daerah, yang akan mendukung pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah. Faktor manajemen organisasi atau birokrasi yang ditata secara efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan pelayanan dan pembangunan daerah. Baiklah, materi selanjutnya yaitu dasar hukum otonomi daerah. Di sini kita tidak hanya perlu membahas tentang pengertian otonomi daerah, namun ada dasar-dasar yang menjadi landasan. Ada beberapa peraturan dasar tentang pelaksanaan otonomi daerah, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 Ayat 1 hingga Ayat 7. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang mengatur tentang pemerintahan daerah. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 yang mengatur tentang sumber keuangan negara. Selanjutnya yaitu dampak otonomi daerah. Di sini kita melihat dari dampak positifnya dulu. Dengan otonomi daerah, maka pemerintah daerah akan mendapatkan kesempatan untuk menampilkan identitas lokal yang ada di masyarakat. Berkurangnya wewenang dan kendali pemerintah pusat mendapatkan respon tinggi dari pemerintah daerah dalam menghadapi masalah yang berada di daerahnya sendiri. Bahkan, dana yang diperoleh lebih banyak daripada yang didapatkan melalui jalur birokrasi dari pemerintah pusat. Dana tersebut memungkinkan pemerintah lokal mendorong pembangunan daerah serta membangun program promosi kebudayaan dan juga pariwisata.
Jadi, contoh dari dampak positif ini yaitu di daerah Gorontalo, Sulawesi, masyarakat nelayan di sana dengan bantuan LSM serta para pejabat yang simpatik di wilayah provinsi baru tersebut berhasil mendapatkan kembali kontrol mereka terhadap wilayah perikanan tradisional atau adat mereka. Yang kedua yaitu dampak negatif. Dampak negatif dari otonomi daerah adalah adanya kesempatan bagi oknum-oknum di pemerintah daerah untuk melakukan tindakan yang dapat merugikan negara dan rakyat seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme. Selain itu, terkadang ada kebijakan-kebijakan daerah yang tidak sesuai dengan konstitusi negara yang dapat menimbulkan pertentangan antar daerah satu dengan daerah tetangganya, atau bahkan daerah dengan negara, seperti contoh pelaksanaan undang-undang anti pornografi tingkat daerah. Hal tersebut dikarenakan dengan sistem otonomi daerah, maka pemerintah pusat akan lebih susah mengawasi jalannya pemerintahan di daerah. Selain itu, karena memang dengan sistem otonomi daerah membuat peranan pemerintah pusat tidak begitu berarti. Di sini ada beberapa modus pejabat nakal dalam melakukan korupsi dengan APBD. Seperti bantuan fiktif. Modusnya yaitu membuat surat permohonan fiktif seolah-olah ada bantuan dari pemerintah ke pihak luar. Jadi, kesimpulan yang dapat diambil dari materi ini adalah, berdasarkan pembahasan di atas, dapat dipahami dengan adanya otonomi daerah, maka setiap daerah akan diberi kebebasan dalam menyusun program dan mengajukannya kepada pemerintahan pusat. Hal ini sangat akan berdampak positif dan bisa memajukan daerah tersebut apabila orang atau badan yang menyusun memiliki kemampuan yang baik dalam merencanakan suatu program serta memiliki analisis mengenai hal-hal apa saja yang akan terjadi di kemudian hari. Tetapi sebaliknya akan berdampak kurang baik apabila orang atau badan yang menyusun program tersebut kurang memahami atau kurang mengetahui mengenai bagaimana cara menyusun perencanaan yang baik serta analisis dampak yang akan terjadi. Baiklah, hanya itu yang dapat kami sampaikan dengan materi otonomi daerah. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.